Halo Sobat Corong ID. Seperti yang kita ketahui bersama, kemarin tepatnya hari Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021 Kasal Laksamana TNI Yudo Margono telah meluncurkan KRI Golok 688. Digadang-gadang kapal ini diklaim sebagai kapal perang trimaram berdesain siluman terbaru milik Indonesia. Di mana kapal ini memiliki beberapa keunggulan sob, yang utamanya yaitu dibuat dengan teknologi dari bahan komposit serat karbon sehingga kapal ini akan sangat susah untuk terdeteksi radar. Nah, untuk masalah persenjataannya sendiri masih simpang siur sob. Ada yang bilang jika calon terkuat tentu saja rudal Exocet, di mana KRI Golok dinilai pas memakainya, apalagi TNI AL sudah akrab dengan senjata itu. Namun nama lain mencuat yakni TNI AL bisa juga memasangkan rudal C-705 ke KRI Golok. KRI Golok sebagai kapal cepat rudal TNI AL wajib dipasangi senjata mematikan karena akan bergabung dalam armada striking force, dan rudal anti kapal sendiri merupakan elemen paling penting dalam sebuah kapal perang. Sahabat sekalian, meski kita sedang bertanya-tanya dan menebak-nebak senjata apakah yang akan digunakan KRI Golok, akhirnya kini sedikit mendapat kejelasan, sepercik titik terang mengenai senjata apa yang akan dipasang di KRI Golok. Dikutip dari akun Instagram @fmp, pada Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021, dalam instastory akun tersebut disebutkan jika Swedia dan China sedang bersaing untuk menyuplai Combat Management System KRI Golok. Dalam akun itu dikatakan bahwa berkat dukungan Prancis, SAP tengah melakukan lobi dengan berbagai pihak secara intensif, menghadapi China yang menawarkan CMS-nya, adapun rudal yang akan dipasang di Klewang 2 adalah Exocet. Nah, diketahui bersama jika CMS merupakan komponen utama suatu kapal perang yang mengintegrasikan sistem sensor dan sistem persenjataan sehingga dapat mempermudah operator CMS dalam mendeteksi, melokalisasi, mengklasifikasi, tracking, hingga penembakan sasaran secara terintegrasi. Operator berkat CMS akan lebih memahami situasi pertempuran hingga menentukan langkah taktis berikutnya yang diambil. Bisa dibilang CMS ialah otak dari kapal perang sehingga keberadaannya amat penting. Sedangkan SAP sendiri merupakan perusahaan persenjataan dan transportasi dari Swedia. Ya, jadi kini Swedia sedang bersaing cantik dengan perusahaan China SOP. Memang jika menilik China saat ini bisa memenuhi semua kebutuhan militernya karena industri pertahanan Beijing sudah mampu melakukan hal itu. Apalagi kini mereka mencoba ekspansi untuk mencari pangsa pasar senjata buatan China di pasar global. Sambil menunggu penjelasan resmi dari TNI AL terkait ini, admin mau bertanya dulu nih, menurut kalian semua, senjata dari negara mana nih yang bakal dipilih TNI AL untuk melengkapi persenjataan alutsista terbarunya? Silahkan komen di bawah ya sob. Sahabat sekalian, KRI Golok 688 akan melengkapi alutsista TNI sebagai kapal terbaru milik Angkatan Laut, dan diketahui kapal ini akan ditempatkan di wilayah yang rawan strategis untuk menjaga wilayah Indonesia, rencananya bisa di wilayah perbatasan Natuna ataupun Ambalat. Wah, admin turut bangga atas keberhasilan anak bangsa khususnya PT Lundin Industri Invest di Banyuwangi, yang telah berhasil memproduksi sendiri alutsista tersebut, guna sebagai pelengkap TNI Angkatan Laut dalam mempertahankan wilayah Indonesia. Seperti yang sudah admin katakan sebelumnya, jika kapal ini mempunyai kelebihan anti-sensor kapal, dan juga punya kecepatan yang tinggi. Jadi, KRI Golok sangat cocok untuk operasi senyap di perairan Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau ini sob. Seperti namanya, yang diambil dari sebuah nama senjata tradisional Nusantara yang dikenal sebagai senjata serbaguna. Diharapkan semoga saja KRI Golok bisa digunakan untuk melaksanakan setiap tugas operasi militer baik perang maupun non-perang dengan kecepatan tinggi, serta melakukan taktik hit and run ya sob. Lantas bagaimana menurut kalian terkait video admin kali ini? Silahkan coret-coret di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian dari admin, terima kasih.